ada bayangan-bayangan yang lewat-lewat terus gitu loh friends. Cacing ini juga enggak gitu loh. Nah tanyalah sama si Ambon ini, cacing ini, Bon, lu ngeliat gak sih kayak ada bayang-bayang model mandir dari tadi? Garis Gaib, tempat di mana batas antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata mulai memudar. Yo, welcome friends, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Gimana friends, kabar kalian semua sehat semua kan? Gak ada yang sakit dan pastinya gak ada yang galau nih. Karena di sini bukan tempatnya untuk galau-galauan friends. Nah, ya di sini gua akan ngebawain cerita tentang pendakian ke Gunung Merbabu ya friends ya, ke lembah siluman yang jarang orang itu tahu ya friends ya. Nah, oke, so tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke ceritanya. Wadidaw. Oke friends, awal mula pendakian itu direncanain waktu ketika empat anak ini atau 4 orang yang dakiin itu di pondok friends. Nah, pada saat itu menjelang liburan Desember ya friends ya. Nah, mereka berempat ini merencanakan untuk mendaki ke gunung friends. Karena emang mereka berempat ini naik gunung perahu, naik gunung Slamet ya kan, Sindoro. Nah, yang belum pernah mereka daki ini Merbabu friends. Nah, mereka berempat ini berencana untuk mendaki Merbabu friends. Nah, akhirnya mereka berempat berencana. Nah, jadi waktu itu si Iza dan si cacing ini, sebutnya namanya si Iza dan si cacing ini lagi ngumpul di kamar friends. Mereka berdua ini lagi ngumpul di kamar. Nah, si Ambon sama si Upil ini lagi mandi friends. Nah, si Iza sama si cacing ini berbicara lah, mereka berbincang untuk melancarkan agendanya ini nih friends gitu, tujuannya untuk naik gunung. Nah, akhirnya mereka nunggulah si Upil dan juga si Ambon ini friends untuk berbicara juga, mereka mau ikut gak sekalian nih. Nah, apa situ seketika Upil dan juga Ambon ini udah beres mandi, akhirnya mereka balik lagi ke kamar friends. Nah, setibanya di kamar, tiba-tiba si Zai nyeletuk friends, mengajak si Upil dan juga si Ambon ini untuk naik ke Gunung Merbabu friends. Nah, awalnya mereka diem dulu tuh, mereka masih mikir-mikir nih, mau gak nih dengan, karena mereka itu belum punya cukup bekal ya friends ya. Bukan maksudnya tentang uang ya friends ya, karena kan banyak yang dibutuhkan logistik, banyak lah perlengkapan untuk naik ke gunung. Nah, kira setelah mereka sekian lama berpikir, nah mereka berempat menyetujui nih friends untuk naik ke Gunung Merbabu friends. Nah, yang dibingungin, mereka berempat ini mau naik ke gunung lewat mana nih jalurnya, via apa nih? Di satu titik via Swanting ramai orang, nah terus juga via Selo juga ramai orang. Nah, mereka ini pengennya tuh naik ke gunung tuh yang sepi gitu loh friends, yang jarang banyak orang dan juga bisa menikmati feel suasana alam-alamnya gitu loh friends, mereka berempat ini. Nah, setibanya mereka bingung juga ya kan, mau naik ke gunung apa, mau lewat via apa. Nah, akhirnya si cacing ini nyeletuk friends, si cacing ini ngajak naik ke Gunung Merbabu via Wekas friends. Nah, siapa yang di sini udah pernah naik ke Gunung Merbabu pasti tahu nih, via Wekas nggak asing banget, karena pada zaman dulu via Wekas ini lumayan terkenal lah, karena itu lumayan jalur yang legend lah katanya, kan bisa dikatakan legend. Nah, setelah mereka berencana liburan dari kurang seminggu itu ya friends ya, liburan Desember, karena mereka kan sama sekolah, jadi liburan pondoknya itu ikut sekolah gitu loh friends. Nah, akhirnya seperti biasa lah friends, mereka melakukan aktivitas seperti biasa pada umumnya di pondok ya friends ya, ngaji ya kan. Habis asar kan dia mandi tuh, selesai asar, habis itu sholat asar berjamaah, habis itu udah ngaji, istirahat sebentar, makan, ngobrol-ngobrol santai, habis sholat maghrib, setelah sholat maghrib ngaji sampai isya dan juga sampai jam 10-an friends. Setelah itu baru istirahat mereka berempat friends. Nah, akhirnya hari ditunggu pun tiba friends, hari perpulangan friends. Nah, mereka ini berencana untuk naik ke Gunung Merbabu ini setelah liburan kurang lebih sekitar 2-3 harian lah friends. Jadi mereka di rumah itu 2-3 harian dulu, baru langsung gas naik ke gunung friends. Nah, akhirnya mereka pulang lah, dijemput orang tuanya masing-masing. Nah, hari H pun tiba friends. Mereka ini janjian untuk kumpul di rumahnya si Ambon friends. Nah, sebelum mereka ngumpul di rumahnya Ambon, mereka izin dulu nih. Nah, si Upil izin, si Iza izin, si Cacing izin, dan juga si Ambon izin. Nah, si Iza ini izin udah boleh friends, Cacing juga boleh, dan Ambon juga udah boleh. Nah, kurang si Upil ini friends, dia belum ngabarin sama sekali nih tentang perizinannya mereka untuk naik ke gunung ini friends. Nah, sebenarnya orang tuanya si Upil ini itu dia udah ngizinin friends untuk naik gunung Merbabu itu friends. Nah, tapi dengan satu syarat, si Upil ini harus izin dulu ke rumah mbahnya friends. Nah,
Akhirnya si Upil ini berangkatlah friends menuju ke rumah mbahnya ini. Nah, sampainya di sana, si Upil ini dijamu oleh mbahnya kan ketemuan ya selayaknya cucu dan apa ya, cucu dan kakek lah friends. Nah, mereka ngobrol-ngobrol santai. Ya banyak lah pokoknya dikasih ujang-ujangan. Akhirnya Upil itu memberikan diri friends untuk bilang bahwasanya niat si Upil ini ke sini tuh sebenarnya dia mau izin untuk naik ke Gunung Merbabu friends. Nah, kayak gitu. Nah, sontak simbahnya agak kaget sedikit friends karena setahu banyak ya friends, cucunya ini itu dia amatiran gitu loh friends. Amatiran dan juga belum terlalu banyak bekalnya ataupun ilmunya friends ya. Nah, tapi simbahnya Upil ini coba mempertimbangkan ya kan, kakinya si Upil ini coba mempertimbangkan, akhirnya dibolehin nih friends dengan satu syarat, dikasih ujangan-ujangan banyak lah pokoknya. Nah, ngobrol di situ kasih ujangan-ujangan. Intinya kalau di gunung tuh kamu nggak boleh sembarangan ya. Nah, nggak boleh sembarangan, harus jaga sikap, jaga attitude, pokoknya semua ucapan tuh dijaga semua kalau di gunung. Jangan pernah sembarangan, pokoknya selalu menjaga lingkungan sekitar ya friends ya, ataupun selalu menjaga lingkungan gunung friends, karena kan gunung itu tempat yang sangat asri dan juga apa ya, intinya tempat yang jarang banget dijamah oleh orang lain gitu friends, makanya itu masih asri banget lah intinya. Nah, ada satu lagi nih friends, jangan sama Mbah Nyupil ketika di gunung, jangan pernah kamu memakan ataupun meminum pemberian dari orang asing atau orang yang tidak kamu kenal. Bisa jadi itu bukan manusia. Jrung di situ friends. Si Upil ini kaget friends. Dia kaget betul ya kan dengan ucapan mbahnya ini, karena dia agak khawatir juga friends, karena lumayan agak penakut ya si Upil ini. Itu deg-degan tuh friends. Dia mikir, wah mau naik gunung gak nih, mau naik gunung gak nih. Mulai tremor nih friends dia. Nah, tapi Mbah Nim mencoba meyakinkan bahwa sebenarnya ini cuma ujangan aja, intinya nggak boleh dilanggar. Ingat pesan Mbah kalau mau naik gunung, jangan pernah melanggar, intinya dijaga, diiling-iling, kalau bahasa Jawanya itu diinget-inget gitu loh friends. Nah, singkat cerita akhirnya Upil berangkat lah menuju rumahnya si Ambon. Nah, setibanya di rumahnya Ambon ini sudah ada Iza dan juga si Cacing friends di situ. Mereka lagi nyantai ngopi sambil ngerokok friends di situ. Nah, biasa di studio mereka break dulu ya kan, karena mempersiapkan banyak lah pokoknya, makan makanan ya kan, perlengkapan untuk naik ke gunung dicekin semua, ada yang kurang ke apa ya kan, dicekin semua di situ sambil mereka ngopi-ngopi dan juga ngerokok di situ friend, ngobrol-ngobrol. Nah, akhirnya cukup lumayan lama ya, sekitaran 1,5 jaman lah mereka di situ. Akhirnya mereka memutuskan untuk menuju base camp bekas friends. Nah, akhirnya mereka berangkat lah berempat ini naik motor. Motor. Nah, akhirnya mereka setibanya di Bekas, akhirnya mereka menuju base camp friends. Nah, menuju base camp kebetulan pas mereka ini sampai ke base camp friends, dia ngeliat nih friends, dia ngeliat bahwasanya itu nggak ada orang sama sekali gitu loh friends, kosong gitu loh friends, yang biasa ngurus pendaftaran gitu loh friends, nggak apa ya, nggak ada di rumah gitu intinya. Nah, akhirnya mereka menunggu nih friends. Nah, nggak lama mereka menunggu itu ada warga nih friends yang nyamperin. Dan nyamperin mereka berempat ini, ditanyain, mas mau naik gunung? Iya bu, saya mau nyari Pak A ini gitu. Tapi kebetulan mereka nggak ada di rumah nih bu. Oh, si Pak ini lagi di ladang gitu, lagi ngurus sayur-sayuran. Nah, sebentar ya nak, nanti saya panggilin gitu. Dipanggilin lah sama si warga sekitar itu atau akam di situ nih, dipanggilin. Nah, setelah mereka menunggu sekitaran 10-20 menit, datanglah si papa ini datang. Nah, setibanya datang, akhirnya mereka dipersilakan untuk masuk ke dalam friends, untuk mengurus registrasi naik ke Gunung Merbabu ini friends. Nah, dimintain lah semua identitas. Nah, karena mereka ini belum 17 tahun ya friends ya, belum mempunyai KTP, mereka cuma punya kartu tanda pengenal itu KTA friends, KTS, kartu tanda santri friends. Nah, dikasih lah semuanya. Nah, dikasih, itu bapaknya tahu, oh ternyata kamu santri anak pondok pesantren ini ya gitu katanya. Nah, mereka, iya pak, saya muridnya Gus ini gitu katanya. Nah, akhirnya dikasih ujangan juga nih sama bapaknya, jaga kebersihan dan juga dihitung tuh di situ friends, dihitung mereka kan kalau di gunung kan Merbabu itu kan, misalnya kita bawa rokok nih, bawa rokok 2 bungkus ya. Nah, 2 bungkus kalau isi 12 kan berarti kan 24 ya. Nah, itu dihitung friends, berarti ada 24 batang nih, kalau sampai kurang kena denda friends. Nah, gitu dihitungin semua dan juga makan-makannya dihitungin. Oke, setelah dihitungin dicek lagi dan juga si bapaknya ini menawarkan, karena di situ ada penyewaan apa namanya, banyak lah pokoknya, tenda dan juga jaket puffer ya kan, terus
keril, ya kan banyak lah pokoknya tongkat yang buat naik gunung, pakai bawa. Karena mereka itu cukup lengkap dan juga nggak minat ya friends ya. Ya udah akhirnya dia memutuskan untuk menolak dengan baik gitu loh. Nah akhirnya pendakian pun tiba friends. Nah akhirnya mereka mendaki nih friends. Dari desa tersebut menuju ke pos 1 friends. Nah karena kebetulan pada saat itu ya friends ya itu siang hari friends. Mereka mendaki itu siang hari friends. Sekitar jam berapa sih ya? Sekitar jam 2-an lah kayaknya lah, sekitar jam 2-an ya friends ya mereka mendaki, jam 2 jam 3-an lah mereka mendaki. Nah akhirnya dari desa mereka mendaki ke pos 1 friends. Nah dari desa ke pos 1 itu perjalanannya lumayan enak ya, karena emang baru awal-awal nih, baru awal-awal nggak terlalu capek lah kasarnya. Nah karena emang mereka berempat ini udah lama nggak naik gunung, itu lumayan terkuras banget ya energinya, tenaganya juga udah terkuras, dan juga pasti ngos-ngosan banget nih nafasnya mereka berempat ini, karena emang udah lama banget nggak naik gunung ya friends ya. Lumayan ngos-ngosan, bercanda-canda riang di situ friends. Nah karena di bawah itu masih lumayan rame, banyak suara warga juga suara motor lalu lalang ya friends ya, jadi masih agak rame nih friends, masih agak rame. Nah akhirnya mereka sampai nih friends di pos 1 friends. Nah sebelum mereka di pos 1 mereka diam dulu sejenak, akhirnya minum friends. Mereka berempat ini minum friends, minum air putih. Nah akhirnya minum air putih. Nah pas mereka mau mendaki ke pos 2 ini friends, nah si Upil ini dia tuh kayak ngerasa ya friends ya, ada 2-3 orang tuh yang manggil-manggil namanya friends. Yang satu tuh cewek dan juga yang 2 itu cowok friends. Nah manggil-manggil namanya gitu loh, manggil-manggil namanya. Nah si Upil ini celingak-celinguk dong, celingak kanan kiri ya kan, ke belakang kok nggak ada orang. Dan juga dia ngeh juga nih bahwa ada suara cewek friends, padahal mereka mendaki itu ya kan, berempat ini cowok semua, nggak ada cewek sama sekali gitu loh friends. Nah kenapa dia bisa mendengar suara cewek gini friends? Nah sebenarnya si Upin ini pertama mikirnya iseng paling teman-temannya kan. Nah tapi pada saat itu kan dia mikir juga, kebetulan di belakang tuh ada Iza dan juga Ambon friends. Tapi setelah dia dicermati, dipaham-pahami kok ada suara cewek. Nah di sini friends, kejanggalan itu mulai timbul friends. Nah tapi si Upil ini nggak mau pikir pusing, nggak mau ambil pusing. Akhirnya mereka melanjutkan untuk pendakian friends. Nah akhirnya mereka lanjutkan pendakian ke pos 2 friends. Nah setibanya di pos 2 itu hari lumayan gelap ya. Ya hampir gelap lah, sekitar jam 5-an lah friends. Nah, karena emang buru-buru, akhirnya mereka memutuskan untuk lanjut ke pos 3 friends, buka tenda di sana lah. Buru-buru lah mereka nih, cepet-cepetan. Karena emang stamina-nya udah terkuras habis, energinya juga udah terkuras banyak ya kan. Mereka udah lumayan ngos-ngosan gitu loh friends. Mereka udah lumayan lama ngos-ngosan. Akhirnya lumayan lama tuh dia dari pos 2 ke pos 3 ini sekitaran 1,5 jaman lah. Nah tibalah mereka di shelter friends. Posisi itu maghrib friends. Nah posisi maghrib karena emang mereka ini berempat ini anak pondok pesantren ya friends. Akhirnya mereka menjalankan sholat maghrib di situ friends. Nah akhirnya mereka gelar karpet friend di situ, karpet. Karena dia sholat tadi situ mereka berempat. Nah kebetulan mereka bawa air tuh lumayan banyak ya friends ya. Satu orang tuh bawa berapa liter, 4 literan lah. Nah sebagiannya buat wudhu friends. Nah kira wudhu lah mereka di situ. Nah setelah menjalankan sholat maghrib, mereka berempat ini memutuskan untuk membuka tenda friends di situ. Nah tempat mereka membuka tenda itu friends, sebenarnya sebelah itu ada shelter ya friends ya, 2 shelter gitu loh friends. Nah sebenarnya tuh mereka pengen buka tenda di situ friends, tapi gimana ya, karena kan kayak nggak pas gitu loh friends, karena kan shelter kan tempat buat orang itu duduk ya friends ya, ataupun beristirahat di situ sejenak gitu loh. Nah akhirnya mereka geseran nih agak pinggir, karena di situ dia melihat kayak ada space yang lumayan luas. Nah mereka banguninnya di situ friends. Nah dibagi nih friends, si Iza dan juga si Upil ini itu mereka buat tenda ya friends ya, buat tenda. Ada Ambon dan Cacing ini. Nah mereka berdua ini nyari kayu friends. Nah nyari kayu lah. Nah mereka nyari kayu, si Upil ini buka tenda dan juga masak ya friends ya. Nah akhirnya mereka nyari kayu nih friends, si Upil sama si Cacing ini, si Ambon sama Cacing ini nyari kayu. Nah si Ambon ini ngedenger suara kayak janggal gitu friends, korsek gitu loh friends. Jadi kayak ada yang lari dari kiri cepet, ada yang lari dari kanan cepet gitu, cepet-cepetan gitu loh friends. Nah si Ambon ini kaget friends, lumayan kaget karena dia ngeliat bayang-bayangan gitu loh friends. Nah kebetulan si Cacing ini juga dia ngeh friends, bahwa ada bayangan-bayangan yang lewat-lewat terus gitu loh friends. Cacing ini juga ngeh gitu loh. Nah tanyalah sama si Ambon ini Cacing ini, Bon, lu ngeliat ke sih kayak ada bayang-bayangan mondar-mandir dari tadi? Ambon ini juga bilang friends, dia juga ngeliat juga nih bayangan tadi yang mondar-mandir, sama halnya
yang dilihat si cacing ini, friends? Dan apa yang dilihat si Ambon dan juga si cacing ini, friends? Lanjut part 2. Thanks yang udah stay dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, buat kalian nih yang mau ngirimin cerita horornya, bisa langsung kirimin ke Gmail bawah ini ya, friends ya. Oke, so kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.